Masih ingat beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari 2023, kita ditinggalkan satu e-commerce yang menjadi pilihan kalau berbelanja elektronik, JD.id, anak perusahaan dari JD.com. Menariknya, sebagai holding, JD.com yang masuk ke dalam top 500 dan pesaing utama TMO atau Alibaba di Cina, tentunya memiliki sistem yang teruji, dukungan yang kuat, modal yang kuat. Namun ternyata JD.id dengan kekuatan sebesar itu tidak mampu bersaing di Indonesia. Berbagai analisa pun diberikan oleh para ahli. Namun pemilik JD.com punya analisanya sendiri. JD.id bangkrut. Pemilik JD.com sempat sebut direksi tidak becus. Begitulah sebuah title dalam sebuah berita. Sepenggal kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan menjadi sangat signifikan di organisasi. Itulah kenapa ada sebuah quote, sepasukan domba yang dipimpin singa dapat mengalahkan sepasukan singa yang dipimpin oleh domba. Seberapa besar resource yang dimiliki saat di tangan yang salah, maka akan berakhir dengan kemubadiran. Berbagai riset pun menunjukkan hal yang sama. Contohnya saja penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman dan dipublikasikan dalam bukunya Leadership That Get Result, di mana gaya kepemimpinan berpengaruh 30% terhadap finansial perusahaan. Jim Collins dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam Good to Great juga menunjukkan bahwa karyawan akan bersedia melakukan extra mile sampai 20% saat good leader menjadi great leader. Hampir sama dengan penelitian Jim Collins. Multinational company yang bergerak dalam konsultan di tahun 2022 yaitu Gallup juga merilis bahwa pemimpin yang baik akan membawa produktivitas perusahaan 20% lebih tinggi. Pentingnya kepemimpinan itulah yang mendasari kita berada di dalam kelas ini. Jadi, selamat datang teman-teman di kelas live Launch Impact Further Embed, sebuah program pengembangan kepemimpinan untuk memperbesar capability kita sebagai seorang pemimpin. Kelas ini memiliki beberapa objektif, di mana teman-teman diharapkan memahami fungsi people manager dan peran katalis Anda, baik sebagai manajer, superintendent, maupun team leader. Yang kedua, diharapkan juga setelah kelas ini selesai, teman-teman mengenal dan memahami value serta budaya perusahaan sebagai acuan leading others dan manager. Yang ketiga, kelas ini juga bertujuan untuk mengembangkan leadership dan management skill untuk mendukung performance dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan diri, orang lain, dan tim. Dan yang keempat, kelas ini kita juga akan mempelajari seperangkat tools yang digunakan untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di tempat kerja. Di kelas ini kita akan bagi dalam beberapa agenda, yaitu Essential of People Manager, Model the Way, Inspire a Shared Vision, Challenge the Process, Enable Others to Act, dan Encourage the Heart. Mari kita masuk pada agenda pertama, yaitu Essential of People Manager. Oke, saya setuju nih bahwa pemimpin adalah hal penting dalam sebuah organisasi. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Mari kita self-reflection sejenak. Berikut adalah beberapa tipikal dari sifat-sifat positif yang perlu dimiliki. Akan ada rentang antara 1 sampai 5. Dari rentang tersebut, tentukan di mana kecenderungan Anda. Contohnya, pada pernyataan Profit Vision dan Profit Resources. Bayangkan pada saat Anda memimpin orang, mana yang lebih Anda prioritaskan. Jika Anda lebih condong Profit Vision, maka centang pada salah satu bola yang mendekati Profit Vision. Silahkan pause video ini dan lakukan self-assessment. Bagaimana hasil Anda teman-teman? Mana perilaku-perilaku yang lebih banyak condongnya? Jika Anda lebih banyak condong ke kiri, maka perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku-perilaku leader
yang fokus pada people oriented atau kekuatannya adalah leadership. Sebaliknya, jika Anda lebih condong ke arah kanan, perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku-perilaku yang fokus pada task oriented atau kekuatannya adalah manajerial. Bisa jadi Anda akan respon, aduh, saya kok condong perilaku yang manajerial ya? Atau bisa jadi respon Anda yang lain adalah, yeay, saya condong ke perilaku leadership. Pertanyaannya kemudian adalah, mana sebenarnya yang lebih bagus? Kita parkir dulu pertanyaan tersebut dan mari kita mulai dari definisi manajer. Manajer adalah orang yang memanage, sedangkan manajemen adalah seni untuk menentukan goal yang ingin dicapai dan kemudian menentukan cara mencapai dengan cara yang paling efektif dan paling efisien. Sedangkan leadership adalah seni membuat orang lain menyelesaikan sesuatu yang Anda inginkan karena keinginan dan kemauannya. Berkaca dari definisi ini, maka seorang pemimpin yang memiliki strength sebagai manajer dalam memimpin timnya memiliki mindset efektif dan efisien. Sedangkan definisi leader lebih condong pada influence, membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa merasa disuruh melakukan sesuatu. Kedua mindset ini akan tercermin pada saat Anda mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, atau mendorong tim untuk lebih perform dan seterusnya. Mari kita kembali ke pertanyaan yang sudah kita parkir sebelumnya. Jadi, mana yang lebih baik? Menjadi leader atau menjadi manager? Jawabannya adalah balance, menjadi people manager. Kedua frase ini menggambarkan, menggabungkan fungsi leadership dan fungsi manajerial. Karena hasil menjadi good manager adalah kinerja yang efektif dan efisien. Sedangkan dengan menjadi good leader, hasilnya adalah tim yang lebih produktif, lebih semangat, dan lebih loyal. Bayangkan, jika kedua mindset ini digabungkan, yang terjadi adalah tim yang happy dan perform. Sehingga ada sebuah quote menarik, jika Anda cenderung pada bawahan Anda, maka kasihan perusahaannya. Namun jika Anda cenderung ke perusahaan, maka kasihan karyawan Anda. Perhatikan sinergi yang terjadi saat good leader bertemu dengan good manager berikut. Saat seorang pemimpin mampu menunjukkan visi dan memberikan resource, maka yang terjadi adalah empowerment. Saat atasan mampu pursue opportunities dan mampu reduce risk secara bersamaan, maka lahirlah achievement. Saat seorang atasan mampu menginspirasi dan melakukan koordinasi, mengkoordinasikan pekerjaan, maka yang terjadi adalah teamwork. Saat pemimpin mampu melakukan improvisasi dan di saat yang bersamaan dia mampu membangun struktur yang bagus, maka terjadilah jazz of innovation. Dan saat pemimpin mampu do thing right dan di saat yang bersamaan do right thing, maka yang terjadi adalah effectiveness. Mari kita bawa ke dalam sebuah kasus. Sepanjang pengalaman saya memimpin dengan coba-coba, secara performan tim saya hampir selalu dipastikan di atas rata-rata. Walaupun begitu, perasaan saya hampir selalu tidak nyaman saat berada di antara tim. Salah satu pengalaman yang saya ingat saat saya memimpin tim General Affair di salah satu perusahaan pertambangan. Jika mendengar tim General Affair, maka stigma yang melekat pada tim ini identik sebagai departemen buangan. Anggapannya pekerjaan di General Affair adalah pekerjaan yang gampang, sehingga orang-orang yang tidak perform dari departemen lain dibuang dan diutilisasi di departemen General Affair. Pada saat itu, saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin departemen tersebut. Sebagai anak lulusan program manajemen trainee yang tidak mendapatkan bekal leadership yang baik, cara memimpin saya pun berdasarkan common sense di dalam pikiran saya, di mana ukuran kesuksesan seorang leader ditandai dengan kesuksesan departemennya mencapai key performance indicator.
Benar saja, dengan kepemimpinan yang saya lakukan, tim berhasil mencapai Key Performance Indicator yang tidak pernah tercapai sebelum-sebelumnya. Bahkan, kita menjadi tim yang mendapatkan pengakuan di bidang continuous improvement. Menariknya, walaupun tim saya perform dan mendapatkan pengakuan dari perusahaan, namun suasana kerja di departemen kami terasa tidak nyaman. Jika orang lain melihat Departemen General Affairs, rasanya baik-baik saja. Namun jika dirasakan ada yang janggal, hubungan kerja kita hampar. Akhir dari cerita penempatan saya di tim General Affairs adalah ditinggalkan oleh tim. Ya, mereka masih menjadi subordinat saya secara struktur, namun bukan secara hati. Mereka masih melakukan apa yang saya delegasikan, namun dalam performan yang standar saja. Kalau saya meminta mereka melakukan kinerja yang lebih di atas standar, rasanya sangat terasa berat. Dan kadangkala perlu menggunakan power untuk membuat tim bisa bekerja lebih keras lagi. Dan disitulah kemudian saya sadar bahwa pencapaian KPI bukanlah segalanya. Saya perlu membalancekan antara manage work dan lead people. Itu adalah kisah saya. Dan teman-teman bisa cari kisah-kisah di perusahaan-perusahaan lain atau departemen-departemen lain yang bisa jadi ceritanya mirip. Secara performance timnya hebat, namun tidak ada kesatuan, tidak ada kenyamanan bekerja di departemen itu. Itulah kenapa people manager ini menjadi penting. Pertanyaan berikutnya adalah, jika people manager menjadi cara kita memimpin tim dan mengelola pekerjaan kita, bagaimana kita akan menjalankan peran tersebut? Kedua peran tersebut bisa diaplikasikan dengan mempraktekkan 5 practice utama dalam leadership challenge. Framework ini dikembangkan oleh James Kosis dan Barry Posner dan diterbitkan dalam buku mereka yang berjudul The Leadership Challenge. Mereka menanyakan kepada orang-orang, karakteristik pemimpin seperti apa yang mereka kagumi dan menyebabkan mereka mau mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut. Penelitiannya sendiri dilakukan selama 20 tahun kepada 75.000 orang. Hasilnya lahirlah Framework Leadership Challenge. Framework ini terdiri dari 5 praktek, 10 komitmen, dan 30 perilaku. Kelima praktek tersebut adalah Model the Way, Inspire a Shared Vision, Challenge the Process, Enable Others to Act, dan Encourage the Heart. Di mana masing-masing praktek akan muncul 2 komitmen, dan di masing-masing komitmen akan muncul 6 perilaku. Kita akan bahas lebih jauh 5 praktek, 10 komitmen, dan 30 perilaku tersebut pada video berikutnya.